Oke, kalau perjalanan hidup panjang gue, jadi sebenarnya gue pertama engineer dulu lulus kuliah nih. Gue dulu perminyakan, drilling gue. Gak ada tampang loh. Gak jelas. Kuliah manajemen. Kok bisa ya? Nepotisme. Anjing. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 3 bareng gua Norman Dan Victor. dan kita kedatangan Akhirnya, gue ada di Join Aja Bro. Halo semuanya, nama gue Berti. Masa sih? Padahal podcast kita nggak sespesial itu loh. Enggak, gue nontonin. YouTube lu deh yang lebih ramai. Enggak, gue nontonin. Karena ini YouTube gue kan random. Banyak yang nonton tapi random banyak. Kalau misalnya Join Aja Bro tuh spesifik bro. YouTube lu apa? YouTube lu namanya apa? Oh iya, nama gue Berti, YouTube gue namanya Statement Prod. Konten gue random, tapi belakangan ini lagi fokus ke binaraga, body transformation. Mau tanding gue. Kayak begitu, kurang lebih. Lu dari tahun berapa ya? Apanya? YouTube. YouTube itu gue mulai bikin channel 2015, pecah 2017. Gila. Pecah 2017 sampai 2019, 2020 vakum gue sampai 2022. Karena COVID. Karena COVID, depresi dan lain sebagainya. Lo bukan pas COVID justru nganggur bikin konten nggak? Nah, jadi pas 2018 itu kan gue jadi brand ambassador GoPro. Yes. Kerja sama Era Jaya. Heeh. Travel jadinya konten gue. Keliling. Lagi pecah tuh konten travel. Gue waktu itu lagi nge-build commerce-nya Era Jaya punya, Aerospace. Terus kontrak juga, baru mau kontrak sama Traveloka segala macem, COVID. Hilang semuanya. Karena bener-bener waktu itu konten gue lagi gue switch ke travel. Bad timing banget. Kalau lu di kontrak, berarti kan kayak jadi BA GoPro dong? BA GoPro waktu itu, iya. Itu berarti lu travel dibayar? Oh, dibayar. Serius? Itu pekerjaan paling enak, brother. Jadi, ya namanya juga kan kita anak buah Koaguan waktu itu ya. Itu kerja sebulan 2 kali, 2 hari, 3 hari doang. Gue pernah Kantoran? Enggak. Definisi kerjanya apa? Jadi waktu itu mereka mau set up, mereka punya commerce, karena kan barang-barangnya IoT, Internet of Things. Iya, oke. Garmin, Yes. itu kamera gua tuh DJI yang Pocket Pass segala macam. Itu kan barang dari kantor, nggak ada yang bayar. Nah jadi waktu itu mereka punya konsep traveling, tapi pakai barang-barang yang dijual di Urban Republic. Lu dapet gitu. semua tuh? Enggak, jadi gue dapet beberapa doang. Damn. Kalau GoPro tuh nggak bayar. GoPro tuh nggak ngasih duit. GoPro tuh, ini 2018 ya. Produk. Support. Jadi apapun yang gue perlu kamera dikasih. Kebetulan waktu itu mereka cari KOL lah ya, influencer yang bisa ngedirect juga, bisa nge-shoot juga. Karena basic gue kan, bukan basic gue filmmaking ya, tapi kan gue bisa ngedirect. Jadi mereka cari yang satu. Nah itu, gue udah pernah waktu itu beberapa kali kontrak, beberapa kali kerja jalan buat ke Banyuwangi, terus ke mana lah, Ramang-Ramang segala macem. Sampai waktu itu udah 2020 awal tuh udah deal nih, mau ke Bintan kan, ke Club Med Bintan. Traveloka Eats juga udah waktu itu kontak mau bikin 12 episode segala macem. COVID. Kelar, langsung nggak ada urusan. Tapi bentar, lu dulu memang kerjaan fokus di situ? YouTube bro, YouTube sama coffee shop. Itu fokus di YouTube full? Oke, kalau perjalanan hidup panjang gue, jadi sebenarnya gue pertama engineer dulu lulus kuliah nih. Oh. Gue dulu perminyakan, drilling gue. Gak ada tampang loh. Gak jelas ya. Padahal kuliah manajer. Sekarang juga mainnya minyak sih. Kuliah manajemen. Kok bisa ya? Nepotisme. Anjing. Tapi sekarang juga kepake kan ilmu minyak. Iya. Ilmu nepotisme. Jadi gue punya sahabat, bokapnya tuh regional manager buat perusahaan Texas. Ini boleh ngomong nih, gak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh Nggak iya. apa-apa. Perusahaan drilling, running casing waktu itu, karena gue deket lah, main motor juga kan, anak Harley juga. Terus waktu itu kan gue lagi nge-gym banget, anak kuliah nge-gym. Dia bilang, badan lu gede, lu udah dapet kerjaan belum? Belum. Udah running casing nggak mau gue, gajinya berapa? Sekian. Gas. 4 tahun. Oh jadi gitu ya? Fungsinya Iya. badan gede itu Fungsi badan gede banyak bro. Kemana-mana. Makanya jangan pikir nge-gym itu cuma buat gaya-gayaan doang. Banyak nih buka channel tuh. Terus habis itu gue resign. 4 tahun gue resign gara-gara waktu itu minyak sempet turun dari 130 dolar per barrel ke 0. 60 apa 30 gitu. Sempet overnight. 0. Itu bayangin bro, gue perusahaan dari 80 orang lay off jadi cuma tinggal 6. Di kantor tadinya ber-20 tinggal 6. Kru semuanya jadi freelance. Gila. Wah itu ngaco tuh, stresnya parah.
Jadi habis itu gue memutuskan untuk berhenti main YouTube. Karena waktu itu, karena kan gue waktu itu tahun terakhir udah di kantor. Jadi pegang operation kan. Cuman meeting pagi di tempat klien, handover jam 12 siang udah kelar kerjaan gue. Ini berarti lu bukan salah satu yang di layoff tuh? Enggak. Kan nepotisme. Kalau itulah fungsinya. Iya. Koneksi. Makanya bosnya emang orang Texas kan. Kan Inggris gue bagus tuh. Makanya orang-orang bilang so Inggris. Itu manfaatnya. 2012 bahasa Inggris fluent angka, bro. Iya, Oh berarti iya, yang di layoff itu nggak bisa Inggris tuh? Iya. Oh iya. Lah memang Kalau dulu Inggris. Kalau Sienza hanya, bro. Betul. Iya. gua nggak kan? bisa. Iyalah, harus bisa. Gua casingnya doang. Kayak gitulah. Nah, habis itu gue memutuskan untuk main YouTube, as a hobi awalnya. Ternyata ada bakat di situ. Terus gue ketemu CrossFit. Jadi awalnya gue bikin YouTube tuh sebenarnya gue pengen ngedokumentasiin gue CrossFit karena gue udah nge-gym dari 2009. Berarti dari YouTube mau ranahnya fitness. Ranahnya fitness. Oke. Karena gue nge-gym tuh dari 2009 sebenarnya pas gue kuliah. Cuman pas gue perminyakan kan nggak semua rig tempat kerja ada gym kan, lebih ke lari. Nah pas udah selesai dari situ, gue bosan lari, udah finish full maraton ya. Udah finish full maraton, cari apa lagi ya? Oh CrossFit, demen gue CrossFit. Ternyata CrossFitnya pecah, YouTube gue pecah, buka coffee shopnya pecah, ya udah. Jadi konten gue tuh dulu seputar kopi, gym sama daily life, kayak gitu. Nah mungkin karena waktu itu daily vlogger belum terlalu banyak yang stylenya kayak gue. Kalau dulu kan vlogger pakai kamera pocket kayak baru bangun tidur, hi guys, gitu-gitu kan. Kalau gue enggak, kalau gue emang gue kemas formatnya tuh film. Jadi walaupun vlog, tapi film proper gitu. banget. Dulu itu 2017 Lumix G85 kamera gua, tapi lensa gua Leica dulu. Jadi bener-bener lighting gua set semuanya. Padahal cuma bikin kopi, bro. Bangun tidur bikin kopi, tapi lighting gua set proper semuanya. Jadi kenapa begitu? Lu nya perfeksionis ya? passion aja. Emang suka film karena gua kan salah satunya belajar bahasa Inggris dari film kan. Gue emang suka banget film Hollywood. Oh, lu otodidak? Otodidak. Bukan kuliah luar negeri? Enggak kuliah perfilman sama sekali. Nah, ada ceritanya lagi, gue film lagi ngulik. Singkat cerita, pas gue pindah rumah, dari yang zaman tahun 2018 gue pindah ke satu townhouse, isinya orang syutingan semua, bro. Ada sutradara, film, bener-bener satu komplek tuh orang film semua. Ada Pak Edwin, kalau lu tahu seperti apa namanya, seperti cinta dendam harus dibalas tunai atau apalah. Terus ada Pasim yang bikin Susi Susanti dulu. Terus ada Aura Kasih, ada namanya Moming, dia produser TVC. Jadi orang film semua nih. Nah kan pas COVID tuh gue pindahnya nganggur semuanya. Oh mereka di sana juga nganggur. Iya, jadi kan semua orang syuting kan nganggur tuh. Nah tapi pas sudah mulai beranjak, gue diajak buat ikut syuting beneran nih, syuting budget 4M, 5M gitu TVC kan. Nah di situ gue baru belajar lagi. Nah baru pelan-pelan baliklah passion gue buat ngonten lagi. Seperti itulah perjalanan hidup gue. Lanjut ke bodybuilding kan ya, apa ada pertanyaan dulu? Kita sebelum masuk ke sana ya, pertanyaan gue gini. Gue kan kenal lu kan waktu itu gara-gara ikut IPFC. IPFC itu tahun 2017 ya? 16 ya kayaknya deh. 16-17 lah ya. 16. 16. Nah, pada saat itu menurut gue stamina lu tuh udah di atas rata-rata tuh. Waktu itu lu ada juara juga kan waktu itu ya? Juara berapa kan ya? gue baru basian maraton, endurance dulu. Oh oke. Maksud gue, tapi kan lu kan tadinya basic lu fitness kan? Kenapa? Nge-gym biasa. Ya kan, maksudnya nge-gym biasa. Udah CrossFit dong, Mas. Tapi belum CrossFit. Oh, belum biasa. CrossFit? Masih nge-gym biasa. Nah, waktu ikut IPFC itu lu nggak belum CrossFit? Baru 6 bulan gue CrossFit ikut Oh iya, IPFC. 6 bulan udah oke dong. Iya, 6 Oke bulan. lah. Jadi basicnya memang strength training dulu, gym, bodybuilding, dan nggak tahu yang bakat. Dulu gue di fitness first sensi. Jadi gue nge-gym itu awalnya gara-gara ACL gue putus. Pas udah selesai operasi sama dokter suruh sepeda. Hah, Ya kan? ACL udah putus lu terus CrossFit? Enggak, ini 2009. Awalnya gue nge-gym. Oke. Awalnya gue nge-gym ACL itu gara-gara putus. ACL putus, selesai operasi, pas rehab gue disuruh sepedahan buat kuatin kan. Nah karena bokap gue pelit, nggak mau beli sepeda di rumah, gue suruh member di Fitness First, karena sebelah kampus gue kan. Kampus gue kan Binus Sensi tuh, jadi nge-gym lah di Sensi. Makanya udah bayar membership
kita Padang sama Cina nggak beda jauh lah ya, pelit lah ya. Anjing lah gue udah member, gue mau nge-gym juga. Ternyata kuat gue. Umur 20 tuh bench press cepet dapet gue. Nge-gym 3 bulan. Jadi kayak, wah seru nih ya kan. Akhirnya Itu nggak ada teman yang ngajarin atau siapapun? ada, teman ada PT kita ikutan. Oke. Tapi kan yang namanya anak kuliah kan, rotes aja form belakangan. Ya juga sih. Form belakangan, yang Iya, penting iya. body aja kan. Iya, benar. Ya udah, tapi habis itu lari. Jadi kayaknya emang basic strength-nya ada, bakat, endurance-nya juga ada bakat. Karena gue juga maraton itu gue latihan cuma 6 bulan, Bu FM. Lo ACL putus juga kan? Bukan, gue meniskus sobek. Beda ya? Beda. Emang kalau ACL udah putus masih bisa... Kan bisa disambung. Jahit. Gua Bisa operasi. dijahit. Oh, bisa? Bisa. Ini udah titanium nih. Tengahnya udah titanium udah jahit. Oh, Iya. gue baru Bisa. tahu. Oh, Iya. gitu. Kalau ACL tuh goyang-goyang gitu. Yang ACL putus masih bisa squat 300 Big Joe doang gua rasa. Oh, Iya kan dia nggak Emang dia dioperasi putus kan? ya? Dia putus kan, Jo. wah gila sih dia sih. Emang ajaib. Oh gitu. Nah, udah gitu. Kayaknya dia mah CNS-nya yang Berarti lo ikut, kok bisa gitu? berarti lo ikut IPFC iseng lah waktu itu. Gabut. Enggak disuruh coach gua. CrossFit. CrossFit mana sih dulu? Ekuator. Oh, Ekuator. Ekuator kan Uji. Brian Panji kan sebelum bengkel tuh. Jadi gua di situ karena seru. Ya sama kayak lu kompetisi suka hype-nya kan. Suka hype-nya seru. Kompetisi lah, menyenangkan. Iya, PFC. Nah, dari situ baru ketemu kalian ya kan. Oh, powerlifter begini ya. Oh, bodybuilder gini ya. Kayak gitu baru ketemu kebuka. Karena dulu gue bodybuilding kan otodidak juga dan zaman dulu kan bodybuilding cowboy banget ya. Iya. Gue tuh dulu pertama kali nge-gym selain di Fitness First, gue ke Aderai Senopati sebelum renov, bro. 2 kali inilah. Aderai Senopati dulu kan kecil banget. Masih zaman-zaman siapa dulu ya namanya Bang Erwin zaman dulu banget tuh nge-gym. Nah, Udah lama loh. abis itu gua tinggalin fitness karena bisnis gua mulai take off tuh coffee shop. Pelan-pelan gue tinggalin karena Ini setelah Sibuk lah, IPFC kan? sibuk. Hah? Setelah IPFC kan? Setelah IPFC dan setelah gue cedera, coffee shop gue take off, YouTube gue take off, gue pikir, Ntar ini cedera apa nih? hah? Cedera Low back. apa? Low back. Gara-gara deadlift. Gara-gara triggernya deadlift itu. Oh. Jadi sebenarnya waktu gue latihan, PR gue 175 deadlift. Berat 78 tapi dulu. dan sebenarnya ya teknik CrossFit zaman dulu harus gue akuin jelek banget lah. Iya deadlift sih ya sih. Teknik CrossFit dulu jelek banget karena kita kan nggak fokus ke satu kan. Nah pas di latihan gue dapet 175, pas lagi compete kan kita waktu itu cari one rep max 3 menit ya. Iya. Iya. Iya kan, gue udah dapet 175 nih sesuai latihan. Gue nengok belakang ini 2. Iya kita Yang iya. kita sih easy Gue sih. kan 220, 240. Mentok, plate-nya mentok Apa? gitu, iya. Ini gue Enggak, gua justru yang bikin kita kecewa di sana mau masukin lebih, platnya nggak bisa. Iya. Karena bumper. Bumper plat gede-gede kan. Disuruh main rap. Terakhir main 24 ya, rap. 40 Iya, ya. iya, benar. Kita tuh sebenarnya mau lebih loh. Oh jadi lu gara-gara itu lu liat anjir, terus Iya. lu panas sendiri. Panas nih kan masih ada 1 menit lah kan. Iya. Masih ada 1 menit. Lu tambah? Anjing tambah. Berapa? Di-tracking juga sama teman-teman gue. Iya sih waktu itu Masih sih. kuat Ber. Iya tarik lah, udah udang gitu. Pas gue liat lagi videonya udah udang nih back gue pantas hancur. Oh kena di situ. Kena di situ. Tapi nggak langsung tek gitu nggak? Langsung berasa. Oh langsung wah. Masih bisa lari-lari. Masih bisa. Wah udah adrenalin banget Bro. itu sih. Anak CrossFit salah satu yang gue akuin core kuat banget, Bro. Karena kita punya conditioning tuh banyak. Kalau toes to bar tau kan? Iya. Nah, itu toes to bar kita bisa latihan kayak 50 reps. Back extension juga kita kan latihan. Iya, lu banyak extension. Jadi kalau misalnya, gue nggak tahu kalau powerlifter gimana ya, tapi kalau crossfitter pas kita latihan strength block, misalnya snatch atau clean and jerk, itu pasti warm up-nya either kita hollow hold, back extension, sama leg raise dulu. Jadi bener-bener ini udah prime, baru kita mulai. Jadi itu dulu walaupun kerasa tek, mungkin kuat banget ya, solid banget. Tahan. Makanya sampai sekarang mungkin kelebihan gue di abs tuh karena ya itu, dulu ditempa banget. Nah, karena gue tinggalin latihannya, ngelemah core-nya, Ah iya. lemah dia. Oh berarti kena tapi it's fine karena yang lain supporting kan. Iya. Terus lo off latihan, Yes. kena. Pas aksesorisnya gue tinggal. Abis kan dia mungkin katabolik menyusut Iya, lah. menyusut. Pas lu sibuk kerja, Pas gue sibuk. tiba-tiba sakit. Gue lagi latihan sendiri, lagi latihan front squat, padahal 70% max ya. Gue lagi main 7 reps, 5-7 reps.
Tahu-tahu gua habis rek, gua buka belt, klak. Wah, udah. Oh mirip gua. Udah selesai. Udah kena, terus gua off sebulan yang gua ke Iya. Eropa itu. Pulang-pulang pemanasan nggak bisa lari, nggak bisa apa, kelar. Oke, berarti Mirip lanjut. tuh. Setelah itu lu buka coffee shop. Iya, coffee shop pecah. Terus YouTube juga pecah. Dulu AdSense zaman dulu sih gaji manajer, bro. Oh iya? AdSense doang ya. Belum endorsan, belum brand deals. Brand deals dulu kan influencer belum banyak sekarang. Harga suka-suka gue. Apalagi niche, maksudnya yang cukup high end kan kalau lu bilang. Zaman dulu kan Kalau belum ada traveling TikTok kan ya? mahal. Dulu tuh paling gede, ini shout out sampai sekarang gue masih utang budi, Mayora bro, Kopiko 78. Itu perusahaan paling liquid, boleh cek. Kode sahamnya MYOR. Itu nggak ada utang bro perusahaan. Jadi kebetulan waktu itu head of marketingnya nonton gue. Datang tuh anak marketingnya ke coffee shop gue. Bro, deal konten soft selling doang nih. Buat per 6 bulan, 1 bulan seminggu 1 video, soft selling aja asal ada tuh. Apa di IG apa di mana Di nih? YouTube. No, YouTube. Dulu kan IG foto doang, bro. Oh, iya, iya, Foto iya. doang. Iya. Jadi di YouTube soft selling 3 digit, bro. Buat 6 bulan, seminggu 1 video, dibayar di depan. Jadi dulu tuh bener-bener, ya udah karena duitnya, kenapa gue cerita ini bukan buat sombong. Ini buat menjelaskan kenapa tuh fitness gue tinggalin. Iya. Karena kan waktu itu gue udah nikah, udah lagi anak OTW nih. Bentar, ini urutannya gimana? Waktu IPFC itu lu udah nikah belum? Belum. Belum. Terus Belum. berarti IPFC tuh masih ada setahun 2 tahun lagi lah gue nyayur dari CrossFit. Oke. Dan dulu CrossFit basah banget kok. Maksudnya? Karena basah banget. Menghasilkan. Jadi CrossFit kan kita bayar Sertifikasi. Iya, bayar License. license kan. Oh, lu dari License. coaching juga ya, jadi coach ya? Iya, gue kan L1 sertifikasi gue. Oke. Nah, jadi CrossFit itu dulu kenapa basah? Karena kan gue buka 1 di daerah Kemang. Terus kedua, expat kan banyak daerah situ. Dan expat yang udah biasa latihan CrossFit di luar, begitu mereka pindah ke sini, Google CrossFit, keluar gym gue. Oke. Dan CrossFit kan memang agak risky kan. Loh, itu punya lu? Enggak, gue nge-handle lah, partneran lah. Oh, oke. Cuman profit sharing. Jadi gue dapet 40%. Pengurus aktif lah. Iya, ngurus aktif. Jadi gue dapet 40% dari setiap member yang masuk melalui gue dan selama dia masih transaksi. Dan jadi dulu tuh sistemnya kalau gym CrossFit nggak boleh tuh lu langsung ikutan kelas, mesti PT session dulu for safety reasons kan, karena kan teknis banget. Jadi waktu itu tuh sekitar, if I remember correctly, $180 buat 10 sesi dulu assessment. Wow. Baru membershipnya itu kalau nggak salah dulu sekitar 850.000. Dan gue waktu itu ada sekitar 20 orang Oke. yang melalui gua. Oke. Ya udah, jadi selama 20 orang ini masih bayar membership per bulan, gua dapat 40%. Oke. Jadi dulu udah dari coaching nyayur, YouTube nyayur, Coffee ya shop udah, nyayur juga kan? Coffee shop baru mulai waktu itu. Oke. Iya. Kayak gitu. CrossFit-nya lu tinggal, CrossFit coffee shop naik. Coffee shop naik. Gua sampai punya 4 cabang dulu. Dan itu 1 cabang. Namanya apa, bro? Apa? Namanya? What's Good Coffee. What's What's Good Coffee dulu. Itu apa namanya kalau kata anak zaman dulu Avengers-nya YouTuber, bro. Avengers. Kenapa? Karena semua main, bro. Oh. Kayak Kemal Palevi main, Roy Ricardo main, Oh. Corigor main. Kenapa? Karena waktu itu apa ya, yang nggak pencitraan dan rusuh gua doang. Lu sampai rusuh? Jualan kopi? Rusuh bukan Bukan guanya rusuh. Oh, Iya. Guanya rusuh karena dulu konten gue tuh reaction video, ngeceng-ngecengin orang gitu loh. Sampai sekarang juga masih kan? Lu Udah suka tobat, react. udah tobat, udah insaf Oh, sekarang. IG lu sering ngeriak-ngeriak tuh IG. Udah. Jangan ada. Iya. Nggak, sekarang live stream aja. Live stream aja. Sekarang Sekarang affiliate PC, affiliate PC lebih sekarang. positif aja, lebih positif sekarang. Nge-sharing yang bermanfaat aja lah. Kayak Iya, gitu. Oke, lanjut. Lalu Lanjut. tadi gimana? Dari lu bikin coffee shop kan sukses tuh. Iya, Covid Terus? bubar. Jadi tutupnya karena Covid. Karena Covid. Simple cuman karena Covid. Iya kan nggak bisa buka kok. Enggak simple lah. Kan Itu tapi ada everything lah. maksud gue kan seingat gue kan waktu itu banyak yang Gojek. konversi ke GoFood ya atau Iya. GrabFood. Lu nggak lakuin? Ya, Oh, nggak nutup. kuat. Karena kok konsep lu bukan kopi low end kali ya? Kopi Low end. Low end. Jadi mainnya volume. Memang mainnya tuh komunitas tongkrongan. Oh iya. Jadi kalau ada nggak yang ada gitu orang tuh. nongkrong, habis Sepi. omset gua. Kayak gitu. Oke. Jadi yang selamat cuma 1 cabang karena dia di hotel.
hotel temen gua. Kan hotel kan masih tetap boleh buka waktu Covid kan. Yes. Tapi tetap nggak nutup. Akhirnya lu dan. Akhirnya dan. Lu nggak mau buka lagi? Nggak mau buka lagi? Gua mau beli gym sekarang. Nanti kita ngobrol. Kalau ada duitnya. Ini gym cash flow udah hijau, tim udah autopilot. Nanti kita ngobrol off air. Salah satu alasan gua mau kesini sebenarnya. Tapi apa? Cukup apa ya? Apa tuh? Gue melihat perjalanan lu cukup random ya. Random pak, itu gue juga nggak ngerti. Kalau misalnya karakter game, stats gue kayaknya luck-nya tinggi bro. Oke, sekarang abis lu tutup, lanjut, lu fokus kemana nih? Maksudnya kan kalau misalnya coffee shop tutup, YouTube juga lu nggak jalan, berarti kan omset pusing dong. Mantap bro, makan tabungan. Gua baru tahu singkatannya aja. Mantap bro, makan tabungan. 2 tahun makan tabungan gue. Jadi waktu itu tuh lifeline terakhir gue waktu itu masih ada brand ambassador salah satu perusahaan vape gitu ya. Itu pun udah digajinya setengah. Anak gue umurnya 2 tahun, kena depresi. Ya, terus udah gitu yang tadi gue bilang, satu komplek orang syutingan semua nganggurnya bareng. Makin stres tuh. Makin stres. Tetangga gue doyan minum. Ini perjalanan kenapa gue jadi bodybuilding sekarang ya dan kenapa gue hop on gear gitu ya. Iya. Jadi ada tetangga gue demen minum. Ya dia stres juga, gue stres juga gitu loh. Akhirnya tiap hari minum. Lu ikut? Karena kan townhouse kok. Jadi gue keluar rumah tuh Langsung kan nempel, rumah kan? sekitar. Nempel. Jadi gue keluar rumah tuh pasti kedengeran. Jadi pas gue keluar rumah, tadinya gue cuman pengen bengong doang, cetrek keluar udah pegang botol, minum sampai pagi, sepanjang tahun gue nggak bohong, sepanjang tahun tiap hari itu mabok doang. Bini lu nggak ngomel? Apa? Bini lu nggak ngomel? Hah? Bini lu nggak ngomel? Ikut nggak mabok juga, stres juga dia. Anak ikut juga. Ya kali. Anak Ya ikut kali. mabok juga. Itu tahun berapa? Itu 2020. 20. Oh, berarti 2020. lagi stres banget tuh ya. Kacau, nggak ada. Ya nggak ada syutingan kok. Nggak ada syutingan, nggak ada travel. Bikin konten YouTube pun nggak ada yang hit. Karena mungkin konten daily, kan konten gue daily kan. Konten gue Lu juga nggak bisa apa-apa daily. Nggak bisa apa-apa. Iya sekarang dailynya apa? Mabok. Iya. Masa direkaman? Iya. Mabok gelap. Iya. Masa tiba-tiba, iya video hari ini disponsorin Jameson. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Actually nice loh tapi itu Itu bener lucu juga sih bisa jadi. Actually, Kalau ada lomba. Bro di Indonesia tuh apa sih yang nggak viral bro? Iya, tapi gue sekarang udah nggak minum sih. Iya. Terus lo bilang kan dari itu ada bridging ke bodybuildingnya gimana? Jadi waktu gue COVID itu kan gue minum tuh tiap hari. Gym tutup semua, ya kan? Nggak workout sama sekali. Berat gue naik ke 116. Dari? Dari 83. Damn. Dari 83 ke Tinggi 116. berapa maaf ya? Tinggi sama 180 cm gue. 180. Dan pas gue mulai nge-gym lagi, kok berat ya? Kan waktu itu, sharing gym yang sekarang gue handle ya. Jadi gue kerjaan ada 2 nih, main. Yang penghasilan tetap gue. Satu gue kerja di Era Jaya. Era Jaya itu ya iBox, Erafon, Urban Republic dan segala macem. DJI, Garmin, itu gue handle tuh. Nah, yang satu lagi gym, namanya Pace Performance di Sampurna Pace Performance, oke. Punyanya Aaron bro. Itu punya Aaron. Punyanya Aaron sama mereka. Nah waktu itu mereka lagi cari manajer karena mereka mau buka yang di Bali kan, yang Bambu. Terus gue bilang, gue aja yang tackle, ya kan? Ya udah, gue yang tackle. Itu dari cash flow merah bro. Karena strateginya kurang tepat waktu itu. Kita buka gym di kantoran, tapi bukanya gym CrossFit. Orang kantoran kan ngeliat gym CrossFit, apa ini gitu kan? Tapi ya udah pelan-pelan sampai sekarang jadi. So itu 2 kerjaan utama gua. Nah, waktu gua mulai lagi nge-gym di Pace itu, kan ya namanya mantan atlet kan, udah punya PR gua sendiri gitu. Biasa snatch dapet cepet, anjir nih 60 aja berat banget. Terus kayak mau recomp aja kok setengah mati nih, padahal makro udah bener, kalau udah bener, akhirnya cek free test. Kecil. Oh, sampai free test lu free cek. test. Berapa tuh free test? 65. Tunggu, ini free test apa testo? Free test. 65 NA. Oke. Ya, kecil. Ngaco bro, kacau banget. Pantes gue udah bener-bener nggak ada tenaga apa sama sekali.
Akhirnya, ya kan waktu itu kita belum ngobrol kan. Ya, belum. Akhirnya cari-cari, ngobrol-ngobrol, browsing-browsing, cobalah masuk tes kan. Waktu itu juga masih 100 doang mg. Bentar. Sebelum masuk situ, gua flashback dikit ya. Selama lu CrossFit, lu natural. Oh, Neti. Yang bener. Tanya temen-temen lu, dulu ada nggak yang kenal? Oral. Nggak ada sama sekali. Pro hormon. Nggak ada sama sekali karena nggak bersinggungan sama gua dunianya, bro. Masa sih? Berarti anak-anak CrossFit neti semua gitu? Majority yes. Serius? Yang gua kenal ya. Yang gua kenal. Yang lu kenal apa yang lu tahu? Yang gua kenal. Yang kalau yang di Bali gua nggak tahu. Oke. Ini Jakarta mayoritas neti. Mayoritas neti, iya. Damn. Apalagi yang sampai ke games ya. Karena kalau lu udah Ke games tuh kayak CrossFit Games memang dites. Mahe kan ke games kan? Oh, Mahe. Iya. Kalau Mahe gue percaya Neti Iya, lah. neti lah. Itu Di, di pop bro, di tes bro. Kalau lu kan CrossFit kalau kan, setelah juara kan di tesnya. lu CrossFit Open nih. Kan CrossFit qualifier lu CrossFit Open lu rekam sendiri latihan lu di gym lu kan. Kalau lu top 30 di region lu atau top 10 di region lu which lu qualify, itu lu udah ditandain. Oh. Dan lu bisa dites kapan aja. Oke, lanjut. Jadi setelah itu lu coba tes. Iya, tapi jauh setelah Tes gua CrossFit lu, kan. lu tes apa nih? Tes Testo P cepet. kah? Testo enante. Iya, tes I Oke. aja. Tes I 100 mg. Mulai tuh merasa, gue merasa muda lagi nih, pelan-pelan dan lebih apa ya? Progres gue mulai kelihatan lagi. Pelan-pelan. Ini Akhirnya, sorry. iya, Lu umur berapa pada saat pertama kali on board? 32. 32. Oh ya, udah pala 3 berarti ya. Iya. Oke, itu pasti benefitnya berasa Iya, lah berasa kalau itu. banget. Cepet MG per week. CPMG week, yes. Oke. Only. Yes, Karena yes. minim pengetahuan. Ini after berapa bulan lu rutin latihan atau lu mutusin gue mau latihan lu langsung on board? Atau lu rutinin dulu latihannya baru lu pakai? Paralel. Karena emang nature gue suka exercise kan. Karena gue dapet dopamin dari situ dan juga exercise buat gue tuh nggak cuma buat badan lah, lebih ke mental health aja. So, gimana bedanya menurut lu? Oh jauh bro. Not in the sense kita mau promote ya. Ini no. gue murni gue cuma pengen tahu sharing dari lu nih seperti apa sih? Gitu. Sharing dari gue, ya mood jauh lebih bagus, sleep quality jauh lebih bagus. Kalau kita bicara tes doang ya. Ya. Kalau udah superhero stack nanti itu kita obrol beda lagi lah. Mood lebih bagus, terus juga secara performance lebih oke. Dan untuk apa namanya ya? Dengan target kalori dan makro yang sama, itu lebih cepat progresnya. Pembentukan otot. Pembentuk recomp-nya lah. Ya, recomp-nya lah ya. Waktu itu jauh lebih cepat. Side effects juga very minimal. Hampir nggak ada malah waktu gue masih di 100 ya. Nggak ada malah. Cepet. Nothing lah. Yang ngajarin lu siapa, Bro? Hah? Yang ngajarin lu? Wah? Yang ngajarin lu? Otodidak bro. Anjir lu otodidak berani? Otodidak berani Berani bro. lu injeksi gitu? Iya, gue lupa, jujur gue lupa gue tahu dari siapa waktu itu pertama kali tes, tapi gue desperate bro, gue desperate Oke. banget. Lu bayangin aja berat 116, terus dulu gue yang Ya, seprime gitu paham kan, gua lah. iya kan, ya waktu itu kan gue juara 2, ini kan nggak ada yang juara waktu itu. Maksud gue sorry, tapi maksud gue egonya tuh kan kayak wah gue pengen prime lagi nih. Ya udah gue cari-cari tahu and I was like dan gue sempet depresi juga clinically ya, bukan kayak Gen Z ini yang aduh aku depresi, nggak, actually gue beneran ke dokter dan kayak didiagnos gitu kan. Jadi akhirnya gue coba medikasi dari dokter segala macem tapi it doesn't work, so I ended up trying test dan itu helps banget karena ya itu gue suka banget besi bro. Gue suka banget Berat badan besi. turun jauh nggak begitu pakai? Apa? Berat badan turunnya jauh. Fat burning lah, fat burnernya cepet berat nggak? badan turun nggak jauh, tapi recomp-nya Otot lah berasa ya. banget. Visually Otot. udah pasti Visually- nggak bisa visually bohong jauh lah ya. Lift juga naik jauh. Udah pasti lah. Lift juga naik jauh banget. Dan waktu itu gue sempet apa ya? Paling gampang buat gue waktu itu buat ngecek whether or not itu works SBD. Jadi gue fokus lagi ke SBD karena SBD. oli gue udah nggak bisa. tuh. Simple sih. Oli gue udah nggak bisa. Oli udah gue tinggalin terlalu lama, udah terlalu technical. Akhirnya gue coba SBD pelan-pelan. Dan itu sempet naik. Pokoknya tuh gue start ulang, bench gue 80. Itu shit banget. Malu gue. Bench gue sempet ke 80.
squat gue 120, deadlift 115, lebih parah deadlift gue dari squat. Sampai pelan-pelan gue build TRT only ya. Itu deadlift gue ke 195, squat gue ke 170, bench gue 135. Test only. Tapi ya pelan-pelan, ramp up. Itu dalam waktu setahun. Habis itu gue ngajak bro kita ini collab. Oh, Ya waktu baru kita bikin konten baru. Belum lama tuh. Belum tahun lama. lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun Itu lalu. tahun lalu. Jadi gua 6 bulan pelan-pelan ramp up ke situ. Habis itu ketemu lu. Terus lu bilang, kan kita ngobrol-ngobrol ya. Oh itu mah kekecilan bro, naikin aja ke sekian ya kan? Ya kan? Yang kita ngobrol itu loh. Iya. Dan habis itu gue fokus ke bodybuilding. Kenapa? Karena pas deadlift gue udah di 195, gue cedera gue kambuh-kambuh lagi. Pasti. Oke. Walaupun teknik gue For udah sure. benerin, whatever segala macam, tetap kambuh-kambuh lagi. Akhirnya gue pikir, kalau gue cedera mulu gue nggak bisa kerja bro. Kan iya kita sih, nggak makan gue dari powerlifting Iya, kan. Jadi akhirnya gue pikir bodybuilding aja lah yang lebih longevity. Long story short, ketemu sama dia nih, si Maul nih. Jadi gue waktu itu iseng live stream. Karena kan YouTube gue males ngedit soalnya dulu post power syndrome lah. Dulu gue ngepost video YouTube tuh average 50-100 ribu views vlog gue. Sekarang gue nge-upload video 2.000 udah bagus. Jadi akhirnya waktu itu gue nge-live stream. Nge-live stream, nyoba live stream di TikTok, nyoba live stream di YouTube karena metanya live stream yang gue lihat kan gara-gara Big Mo. Penasaran gue coba live stream. Yang nonton cuma 3, 5 gitu. Soalnya harusnya lu live streamnya siram-siram bro. Harusnya. Siram sawer tuh. Harusnya. Yang nyembur-nyembur. Pasti rame itu. 3, 5, terus. Salah satu yang nonton dia. Oke. Si Maul ini nih. Terus akhirnya gue bikin Discord. Terus baru gue dikasih tahu sama dia. Karena kan gue gak keep up kan. Iya, Bodybuilder sekarang, fitness influencer siapa sekarang. Dikasih tahu sama dia. Angk, gue dipanggil Angk sekarang. Udah om-om. Ya udah, Angk lu collab sama ini. Kasih tahu gue si Geriano, gue dikasih tahu si Tegar, si Integras, pokoknya yang sekarang inilah. Dan ternyata waktu gue lagi iseng live TikTok, lu tahu Gary kan tapi? Tahu. Gary tahun kemarin kan dia juara tuh, si Geriano ini pas gue lagi live TikTok, dateng komen di live TikTok gue ngajakin nge-gym bareng, terus gue pergilah nge-gym bareng dia X-Fit Depok ya? X-Fit Depok. Gue abis itu ketemu sama dia nyamperin gue langsung. Jadi gue punya satu video nih, preface. Gue punya satu video yang viral banget dulu, body transformation. Get abs in 13 days dulu. Itu salah satu video YouTube gue yang paling gede tuh, viewsnya hampir 3 juta viewsnya. Dan itu ternyata banyak influencer fitness yang Gen Z ini Tahu lu nge-gym kan? gara-gara itu. Oh. Jadi pas gue pertama kali ketemu si Gary, dia bilang, wih, bla 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 segala macam. Gue naik lagi nih. Dagu gue naik lagi nih. Terus ada ketemu si Tegar juga sama si Kit Kat Gain segala macam. Si Tegar bilang gue langsung kayak, ini one of the legend nih, katanya. Anjir, naik lagi. Sampai gue tangkep dagu gue tuh. Ya, jangan kepengen lu, turun dikit, set. Terus habis itu gue ngeliat, gue posting sebelah Gary, kayaknya beda jauh deh. Menurut lu kan? Ya, menurut gue, kayaknya beda jauh nih, ya kan? Kayak kekejar nih, ya kan? Akhirnya gue pikir, karena masih ada competitive nature juga di gue, powerlifting nggak mungkin, Oli udah nggak mungkin, CrossFit apa lagi, ya kan? High rocks gue udah benci lari. Jadi akhirnya bodybuilding. Bodybuilding. Gue seriusin coba bodybuilding. Ternyata memang mungkin muscle maturity udah oke, muscle memorinya juga ada, teknik oke lah, banyak temen yang ngajarin kan, ada siapa banyak sih yang berjasa yang ngajarin gue ya, Derek sharing waktu itu sampai waktu Derek lagi di Jakarta main ke gym gue ngajarin, Nico juga selalu bantu gue, si Steadfast, terus banyak deh, jadi gue semangat lagi. Terus gue pikir ya udahlah, soalnya di kantor gue yang di Era Jaya itu gue kan WFH dan staff gue udah jago banget lah. Jadi gue tuh biasanya weekly meeting, weekly plan delegasiin, kita jebret konten buat seminggu kelar. Gym gue, staff gue udah autopilot semua. Jadi gue bener-bener tinggal alignment meeting seminggu sekali buat duanya, sisanya gue tinggal maintain. Jadi gue punya memang banyak waktu untuk bodybuilding ini, dan kebetulan bos gue yang sekarang support.
Kayak gitu loh. Nah, akhirnya cobalah kita jadi manusia enhance ya kan. Cobalah jadi manusia enhance pelan-pelan sampai akhirnya body fat gue turun ke nggak tahu berapa, gue nggak ngukur, tapi begitu apps sudah mulai kelihatan, gue ngepost. Buka aja nggak apa-apa kalau mau. buka aja. Nggak apa-apa. Ya, buka. Nah, ini dibuka. Nah. Nih, jadi Wah. lumayan ya. Sit down apps bro katanya. Iya, duduk bagus nih. Nah, Keren jadi sih pas ya. gue udah mulai Bagus, segini, gue ngepost. Masih jauh. Berapa minggu lagi? September. September 19. Ini udah September 19 kejar lah ya. Kejar. Ya. Mulai tuh pada ngikutin bro, pada follow. Si gua kaget waktu itu siapa ya? Fisik Elite ID kalau nggak salah Instagram. Oh, Fisik iya, Elite. Iya, Yes, Fisik yes, yes. Elite ID tiba-tiba nge-add collab gua, ngajakin collab. Ini siapa nih, kaget gua anjir. Wah, dipantau nih gua sama komunitas bodybuilding ini. Ya, Nah, dari situ mulai itu. Prajogopta follow, Akbar Gaus follow, Jadi Jingga rame ya. follow. Lu. Anak-anaknya Volin follow, Diki follow. Iya, dikit. Terus gua kayak, wah udah nggak bisa mundur nih. Oke. Udah nggak bisa mundur nih, harus all in nih. Ya udah, makanya sekarang gue bener-bener fokusin di situ, gue seriusin di situ. Dan kalau ini bukan gue yang ngomong ya, kalau feedback dari teman-teman yang memang bodybuilding, kalau lu seriusin, lu konsisten, lu fokus, ada bakat sih. Maksudnya Bagus sih. bisa lah. Frame-nya, Gitu. ya. Frame oke, abs oke. Terus gue pikir, why not? Gitu loh. Karena udah mulai kelihatan bibit-bibit cuannya, apalagi jualan PZ Protein Blend dari Fit Life, bro. Itu barang gila loh. Gue Thank kasih you. tahu Luar itu biasa. barang. Luar biasa. Itu barang GMV gua di TikTok 65 juta, 80%-nya PZ. Gila. Serius, ntar gue kasih lihat GMV gua. Itu PZ itu semuanya, tuh, Bro, 80%. gue mau tanya ya. Kacau. Ber, setelah lu jalanin nih, kan lu kan so far kan ini berarti lu udah jalanin prep dong, artinya kan. Lu Yes. udah mulai jalanin prep. Udah mulai. Boleh nggak gue tanya ya? Iya. Kering. CrossFit sama prep MP susah mana? MP, jauh. Serius? Jauh susah MP. Apa yang susah? Karena kalau CrossFit gua nggak peduli estetik, satu. Oke. Terus kalau You kedua, mean maksudnya makanan lu jaga banget gitu? CrossFit, Maksudnya, CrossFit gua nggak jaga sama sekali bro makanan. Oh, oke, ini jaga banget gitu. Ini jaga banget. Oke. Terus apa namanya, estetik gue jadi aware banget gitu loh. Pec kanan gue kurang atau delt kanan gue kurang, terus rear delt gue gimana segala, jadi aware banget Iya, sama Gua paham. simetri dan estetiknya ya. Sementara kalau CrossFit ini fuck it, yang penting snatch gue cepet. Tapi kan Clean aja latihan ya. CrossFit Latihannya juga kan, iya. capek, ngos-ngosan. Capek tapi gue boleh makan apa aja kok. Ya itu. Oh, oke. Lebih ke lu mesti Iya, iya. kontrol diri lu lebih Iya, iya. di luar gym pun lu Itu harus bener, ngontrol banget. bener. Tapi itu beda-beda sih. Ada orang yang Gue lebih pribadi nggak gampang. enjoy makanya kan gue Oke, bilang. kalau gue ngatur makan gue masih oke. Yang Oh. gua malah lebih pusingin latihannya sih kalau terlalu over cardio. Tapi honestly speaking, lu setelah lu mendalami, maksud gua gini, apakah bodybuilding ini menjadi last resort, last options lu? Aha. Karena kan tadi lu bilang karena lu nggak bisa powerlifting, lu nggak bisa crossfit, Terlalu banyak dan lu cedera, nggak suka iya. high rocks, Iya, iya. maka lu melakukan bodybuilding atau Oh, gue bukan nggak bilang nggak suka high rock. Jangan. Kantor gue barang-barang support. Oke, kita hapus yang high rocks. Nanti abis September ini Global Classic kayaknya gue pengen coba high rocks di Malaysia nanti Desember. oke. Oke, lanjut. Tapi lu memang suka nggak bodybuilding Bro, sebenarnya? siapa yang anak gym yang nggak suka? Iya. Bro, kita umur nggak beda jauh lah ya. Iya, iya. Ya kan? Dulu belajar fitness beli majalah impor kan. Iya. Covernya siapa? Kalau nggak Kai Green, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath ya kan. Emang gua awalnya bodybuilding, cuman dulu kan bodybuilding bukan gue yang ngomong ya, bokap gue yang ngomong. Dulu bokap gue bilang, kamu ngapain nge-gym gitu kayak gay katanya. Ya, Jadi stigmanya. makanya dulu nggak gue kejar. Jadi dulu gue nggak pursue bodybuilding itu. Tapi berarti lu menyukai dong the whole process. Suka bro, Kan- suka karena banget. kayak gue enggak. Gue pribadi gue enggak. Gue enggak pernah ada fase gue bodybuilding. Jadi gue nge-gym langsung powerlifting. Betul. Gitu loh. Makanya Makanya emang kuat banget kan bakat lu di situ kan. dan sampai sekarang gue enggak fun lah. Karena gue enggak suka jaga makan.
Sama sih sebenarnya. Itu sesuatu yang menyiksa sekali buat gua gitu loh maksud gua. Sama sih sebenarnya. Makanya gua tuh mau tahu lu beneran suka nggak gitu loh. Gua bisa tahan penderitaannya sih. Oke, fair enough. Karena menurut gue part of the game-nya ya diet. Yes, very big part of it ya. Cannot outrun the bad diet, nggak bisa lah intinya seperti itu. Cuman yang gue suka dari bodybuilding dan gym in general ya, besi nggak bohong bro. Kalau iya kan, besi nggak bohong. Kalau lu kerja keras, lu konsisten, lu disiplin, jadi badan lu. Bisnis lain, lu mau kerja keras konsisten gak ada aja. Ada pengaruh dari Kalah main nepotisme tuh tadi. Iya kan? Ada aja kalau cari cuan. Kalau gym gue sukanya what you put in you get out, bro. Itu yang gue suka. So dan sekarang gue menemukan dari bodybuilding ini ya, selain dari latihannya dan lain sebagainya, gue menemukan kesenangan-kesenangan baru. Kayak misalnya makanan. Kan dietnya lu nggak kuat kan, sama tapi gue jadi puter otak gimana caranya gue bikin nih makanan makronya jadi bagus ya kan, kayak misalnya either rendang nih ya kan, daripada pakai santan coba gue ganti Greek yogurt gitu kan, yang kayak gitu loh. Jadi gue menemukan hobi baru lah, masak dan segala macem, dan apa ya, orang-orangnya gue suka bro. Orang-orangnya gue suka, orang-orang di so far ya. Suportif lah. Suportif dan murah ilmu lah. Kayak siapa ya? Ya selain tadi yang udah gue sebutin ya, si Gary, segala macam, si Kiki, si Estekit kan waktu itu sama masuk ke live stream gue, ngajakin main ke gymnya Melvin. Padahal gue udah, karena kan gue dapet nomor Melvin dari lu kan kok ya, gue udah janji sama dia kan, cuma dia padat banget jadwalnya. Terus akhirnya dia ajakin Kiki main gym Melvin, oh baik banget, tetap sharing, oh gini bro, post apa segala macem, sharing latihan apa segala macem, nggak pelit ilmu gitu loh. Terus main juga ke kandang Neti kan, ke tempatnya Zeus, Enrique gitu-gitu. Kandang gitu. Neti. Oh, natural tuh ada kandangnya sendiri. Tunggu. Bukan kandang, base camp. Oke, base camp. Kok kandang sih? Enggak, bentar. Karena lu udah menyinggung itu, gua mau nanya. Kok Kalau kandang? natural sih kandangin. Bentar. Kandang ini base Kan camp. lu bilang kan Sorry. base camp Neti kan? Iya. Enrique sama Zeus. Menurut lu deh, yang udah lama Neti dan udah on gear, mereka Neti apa enggak? Gua belum kenal mereka sejauh itu untuk bisa conclude ya. Karena gua nggak follow journey-nya dari awal. Soalnya parameter gua Ya pas lu ketemu deh. nggak beda jauh sama gua masalahnya. Jadi Neti apa enggak? Tapi mereka nge-gym lebih lama dari gua. Gua bodybuilding baru 2 tahun loh. Tapi Zeus bench press 200. Anjing, serius lu. Enggak, just take a guess, bro. Dan again kita nggak akan pernah bisa buktiin, and it doesn't matter anyway. Gue cuma pengen tahu, pasti netizen suka. Gue cuma pengen tahu aja. Ya lu. Nggak, tapi terakhir ada di vlog gua atau di live stream gua waktu gua lagi main ke sana, gua bilang sih, ini anak darahnya mesti kita ambil, mesti kita bawa ke lab sih. Nggak, tapi I don't know man, cause ya itu yang tadi gue bilang, gue bodybuilding baru 2 tahun. Dan sebenarnya parameter gue ngenilai orang Neti atau enggak, gue lihat progresnya kan. Kayak ada satu nama, boleh gue sebut nggak? Boleh. Ada nih namanya bocah nih, anak Bali, Idas, bete banget. Kenapa? Gym baru setahun. Gede banget. Tiba-tiba gede banget, vaskular banget, ngakunya Neti. Alah, tolonglah. Idas 999, lu lihat deh ntar badannya. Menurut lu Neti apa enggak? Gue sih enggak ya, kalau kata gue. Karena itu progress less than a year, itu naik 10 kilo lean mass. Lu lihat deh, IDAZZ di IG kalau nggak salah. Dan again, kita bukan mau nge-hate ya, gitu cuman. Tapi ini karena nggak masuk akal buat gue. IDAZ 999. Coba IDAZ aja deh, ada nggak IDAZ aja? IDAZ aja. Double Z. Maaf ya yang edit ya. Oh, 1999 nih. Nah tuh deh, menurut lu deh, itu dalam setahun loh dari kurus. Nggak nyampe malah ya, Mol ya? 8 bulanan. Wah ini gede sih, hebat sih. Natural lah. Natural ini. Gede sih. Natural nggak sih? Hah? Mana gua tahu. Natural. Ini gua kalau 19 tahun natural gua juga bisa. Sayang aja gua taunya.
Oh dari segini. Sayang gua tahu oral tuh udah tua, tahu nggak? Kalau gua masih SMA, natural gua. Gua kalau sekolah ada anak begini sih gua dibully sih kayaknya. Aduh. Ini serem sih. Iya sih. Kalau yang kayak Hebat gitu-gitu. nih, hebat. Idas Iya, hebat, Idas hebat. hebat. Iya, hebat bohong. Woi, bro. Gua nggak ngomong. Bro. Ya, karena gini, simple aja kayak misalnya mana HP gue. Simple aja, misalnya gini, kan gue bilang bohong segala macam di video gue ya, singkat cerita gue bilang kayak gitu. Terus malah datang komen ke gue, nantangin, ayo cek darah, yang kalah hapus channel terus bayarin makan sebulan. Lah, kalah apa orang gue bilang gue nggak neti kok, yang aku neti kan elu. Itu loh, gue itu pertanda orang nggak neti buat gue tuh nantangin yang nggak jelas. Ya nggak sih? Mungkin maksud dia kalau misalnya nggak terbukti dihapus. Ya gitu. buat apa, kan yang nggak percaya bukan gue doang. Tapi Ngerti nggak sih memang maksud gua? Terus udah gitu, kalau lu neti, ya lu tanding di neti show. Ya nggak sih? Lu ngaku neti tapi lu tanding di untested. Nggak masuk akal buat gue. Jangan ke situ, jadinya gue tahu lu lagi mikirin apa Gua sekarang. udah siap loh. Pengalaman gua udah siapin. Jangan ke situ. Ini kena. Anjing gue tahu lagi arahnya Gua udah kemana. siap banget nih. Gue tahu lagi arahnya gimana. Jangan ke situ. Jangan. Dan dari yang gue lihat, satu nggak jauh lebih gede dari gue. Terus kedua, emang makannya rapi banget. Kita lagi ngomongin siapa sih? Emang ya ini idas. Tapi Aduh. jangan gini. Sorry. Jangan banget dul. Tapi gini ya. Dituin banget dul. Tapi buat gua, Iya. di luar kita ngomong perdebatan seseorang neti apa enggak, menurut gua yang bisa buktiin itu ya Tuhan dan dia aja. Betul. Ya Menurut iya. gua. Karena kita kan nggak bisa lihat ya. Maksud gue, Iya. ya maaf ya, maksud gue seseorang yang tidak natural pun dan ketika dia tanding di sebuah pertandingan yang maaf ya natural dan tidak terbukti, ya sama aja, tetap aja bisa digolongkan sebagai natural kan. Iya, maksud gua. bener. Jadi selama tidak bisa dibuktikan, ya natural. Sudah percaya saja. Enggak. Jujur gue nggak peduli. Enggak, sebenarnya yang Lu mau neti nggak neti, gue nggak peduli karena gue sebagai penikmat daripada si sport bodybuilding ini sekarang, lu mau neti lu nggak neti, gue nggak peduli. Yang penting gue lihat, wah anjir, kan kita kan at some point gue ngelihat orang tuh stop sexualizing ya, mau cewek mau cowok, mau bikini kompetitor mau apa, itu udah ngelihatnya tuh udah kayak art gitu loh. Wah anjir, bisa ya delts gitu ya. Itu Anjir, poinnya. bisa ya V-taper kayak gini gitu loh. Udah di titik itu. Tapi kalau pakai gear, jangan bilang badan lu jadi gara-gara susu protein. yang salah kan Itu adalah aja. Tapi bisa sih bro, pakai susu protein. Ngebantu iya. Kalau ada roidnya. enggak. Galon di gym gue tambahin Creaflex ya. Iya. Biar member gue gede semua. kan? Benar, sebenarnya yang salah adalah bohongnya itu loh. Iya. Dan maksudnya gini, bro, nobody is asking gitu. Maksud gua, Iya. kenapa lu mesti teriak atau lu taruh natural, kayak what's the point gitu maksud gua kayak. Ya. Bangga dong, bangga. 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 Emang jauh lebih susah. Karena lebih susah, dari pengalaman gue lebih susah, margin errornya tipis banget. Iya, Margin dedikasinya errornya sih tipis juga banget. nggak Kalau main-main. badan gua segede Kiki mungkin, tapi gua natural, gua tato di sini natural. Asli. Kalau badan lu segede Asli. Kiki tapi lu natural, Bangga lah. udah pasti lu gua tampar. Lu jangan. Hah? Udah pasti lu gua tampar. Bangun, Victor. Gimana caranya segede Kiki? Hah? Natural. Iyalah. Nanti kalau gua sebut Enggak, masalahnya Bapak ini orang Indonesia, Pak. Kalau Bapak satu kampung sama Halan mungkin tapi kan gak ada yang tahu. Barangkali mama Ai dulu ada main kan gak ada kan. Kan kita gak ada yang tahu, bro. Gila. Tapi lu doang ya. Tapi pas lu doang mainnya orang-orang Nordik ini ya. Ini maksud gua, itu loh, maksud gue kalau gini loh, ini kan Nama lu Victor Bjornsson kan sebenarnya. tapi gini loh, poin gua orang-orang yang maaf ya dalam kategori yang terindikasi ini kan jumlahnya Iya. nggak banyak. Betul. Ya bisa saja ini orang-orang yang ya nggak tahu lah, mungkin dikasih Tuhan lebih gitu loh.
Ada aja. Ya kan? Ada sih. Ada aja. Bisa aja kan? Ada aja. Tapi nggak segede Jadi Kiki mau balikin ya. lagi, Enggak segede Kiki gede anjing. banget, Ji. Oh, segede Kiki. bro. Kiki punya rear delt sama bicep gue. Tapi sebentar. Bro. Sebentar, lu nggak bisa ngomong. Apa? Apa? Kalau kicking impossible, Mike Owen bisa. Ya, Mike O'Hare. Udah lah, maksud gua lu kalau ada yang Mike bisa, O'Hare lah. kalau ada yang bisa sudah. Udah lah. Ya kan? Aduh. Ulises bisa. Aduh. Simeon Panda bisa. Mau ngomong siapa lagi nih yang bisa? Chulsun bisa. Oh iya ya. Ya, intinya gini ya. Kalau Chulsun bisa, Aha. gua bisa. Enggak dong, Tor. Enggak. Tetapi masanya mama gua bukan mama gua bukan mama papanya Chulsun. Iya, 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 iya. iya. Oke, Ya kan? fair. Dan Ya lagi kan? kita nggak akan pernah bisa buktiin toh. Balik lagi gue gak peduli bro. Jujur gak peduli. Asal jangan bohong aja. Kenapa? Karena zaman kita mulai fitness kan informasi terbatas banget. Sangat. Pasti lu kemakan kan sama iklan-iklannya Muscle Tech yang Ronnie Coleman di depan pegang susu itu dengan training splitnya dia yang cookie cutter banget. Ya. Oh, lu latihan push day begini, pull day begini, 3 set kali 12, badan lu jadi kayak Ronnie Coleman asal lu minum Muscle 3 Tech. kali 12. Itu yang bikin gua kesel. Itu fakta. Karena Emang kita kemakan sih. itu semua. Itu kan, fakta, kata itu kita. fakta, itu Udah fakta. beli majalahnya mahal, Yes, beli yes. susunya mahal. Betul. Tapi lu salah bro, ngapain beli majalah begitu sih? Hah? Ngapain beli majalah begitu? Beli Playboy juga. Bareng kan Justin. Beli Playboy juga, zaman-zaman Tara Banks, Pamela Anderson beli juga. Tapi benar sih. Balance. Iya sih, Itu yang iya bikin gua kesel karena gua salah satu yang ketipu dulu. Yes. Gua salah satu yang kemakan. Bro, bayangin dulu zaman duit jajan SMA gua, duit jajan kuliah gua habis buat beli susu protein. Tapi itu juga alasan kita bikin channel ini untuk balancing the information sih. Yes. Pada awalnya. Jangan ini ya, don't get me wrong, susu protein helps banget. Apalagi ketika misalnya gua waktu kemarin lagi ngincer 200 gram sehari ya. Wah, susah bro. Untuk Kalau- makro yes. Yes, Tapi bener-bener kalau makro, untuk susah lu banget. segede orang-orang yang tadi kita sebut ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu 200 gram aja posisinya kan susah karena lu kan harus hajarnya clean kan. Betul. Kalau berantakan sih sebenarnya ya, Iya, lu- susah-susah enggak lah. Gua makan aja 2 kali berat badan protein berat dari 2 kali berat badan itu 2 gram, nggak ya. susah banget berat banget Susah, buat gua. susah. Sebenarnya gampang kalau lu makannya stick terus, cuman ya Hah? Lu kata Maksudnya stick terus. bapak gua dari Solo bisa makan Eson. Nggak. Tadi katanya jangan tebing jurang, nggak kayak lu juga. Nggak, lanjut. bisa Jangan. dong makan stick terus. Stick ayam kan murah. Anjir. Ya kan? Nggak sih. Capek ngunyahnya sih jujur. Hah? Capek ngunyahnya. Ya udah dikunyahin nanti kalau udah tinggal telan. Dikunyahin orang. Nih udah dilepas. Mending gua minum whey anjing. Mending gua minum whey. Iya. Aduh. Lu jualan susu gak sih? Gua liat kayaknya nggak niat lu. Loh, enggak, gua kan kasih tahu. Makanya kan gua kasih tahu sama teman-teman pesannya daripada dikunyahin orang, minumlah sesuai. Fair. Betul dong. Fair. Kayaknya pas tamunya Gopta nggak begini kalau obrolannya udah. Fair. Kita lanjut. Ya lanjut. Sekarang Stack gua apa? Ya. Emang lu mau spill? lu mau spill. Ya bebas aja sih, gua Oke, nggak oke. masalah. Sebentar, sebelum ke steak gua pertanyaannya gini. Apa tuh? Oke. Kan lu udah mulai kita ngomong pada saat lu pakai testo dulu deh. Iya. Pada saat itu lu menggunakannya dengan bijak nggak? Maksudnya dalam artian lu blood test kah? Lu Nggak. pakai ancillaris kah? Oke, Jujur no. nggak. Karena lu by riset diri lu sendiri kan. Betul. Nah, pertanyaan gua adalah efek sampingnya bener-bener nol. Nggak ada. Tapi Waktu tes. maksudnya efek samping yang dirasakan ya. Ya. Karena kan lu nggak pernah blood test kan artinya kita nggak tahu. Lu nggak tahu kolesterol lu Yes, berapa. yes, Oh, yes, kan. yes, yes, yes. Tapi nol yang lu rasakan. No side effect. Even sampai sekarang pas gue stack pun terakhir gue blood, ntar gue kasih lihat sama lu, hematokrit gue segala macem aman. Triglyceride, Kalau sekarang, kolesterol profile. kalau sekarang gue tes 12 Aman. kali, aman. pakai ancillaris. Yes. Oh, sekarang lengkap itu. Terlepas dari yang primary ya, kayak D3C, magnesium Fish itu, oil. citrus, Astra, NAC, Tutka, ashwagandha, blackroot. Gua lengkap. Ya oke lah, lengkap lah. Udah tua bro, takut bro. Iya pasti. Tapi sorry ya, maksud gue berarti lu setuju nggak bodybuilding itu Mahal. mahal? Iyalah. Mahal ya? Iya, mahal.
terlepas dari jamunya dan segala macamnya ya, makannya juga kan mahal bro. Gue nggak bisa asal makan apa maksudnya nasi kalau Padang. iya atau nasi uduk Nggak warteg mungkin, gitu. iya sih. Nggak make sense. Udah nggak bisa asal kenyang gitu loh. Nggak bisa. Miss dikit basah. badan. Iya, apalagi lagi prep, gila. Nggak Kalau bisa. lu selain kita bicara soal makanan, soal kan kardio pasti lu lakukan dong. Yes, Kardio gitu lu nggak ada masalah. gak ada masalah. Gue ngambil Tidur? assault bike dari gym gue. Tidur? Aman. Oh. Gue kan pakai Garmin ya. Gue selalu cek sleep score. Selama di atas 75, gue oke. Maksudnya apa nih? 75 Oh, lu tidur pakai jam ya? Pakai. Nyaman apa? Gue ada banyak, cek gitu. Belum, anjing, gua sombong, gua nanya nyaman. Bukan sombong, kantor. Barang review. Lu cuma pakai satu bro, kalau banyak dua dong. Nggak, kalau yang ini kan tebel. Kalau yang ini kan Oh, lu tebel, pakai jalan-jalan. yang tipis. Kalau yang buat tidur ada yang tipis. Nyaman ya? Nyaman. Oh, Ada yang gua tipis, pernah coba nggak nyaman, soalnya gua nggak akhirnya gua. Ntar masuk angin ya. Iya bener juga ya. Masuk angin, Iya, iya. terlalu nyaman. Terus, kok tidur so far aman. Kalau misalnya yang bikin gua nggak nyaman tidur itu sebenarnya bukan apa namanya ya, bukan PID-nya, bukan AS-nya, tapi stres. Masih stres juga. Stresnya karena kerjaan. Iya, faktor eksternal karena kan gue bukan sih, bukan benar sih. atlet, Bukan full kan? atlet bukan ya. full atlet. Ya, Terus yang memang membedakan ya. Bro, Iya. apa? Nggak ada sponsor, duit sendiri. Iya, pasti. Paling teman-teman aja bantu kayak lu kirim-kirim PC itu ngebantu banget. Terus kayak CV siapa tuh yang masukin Nutrex itu dia juga kirim-kirim. Terus Up Nutrition juga kirim-kirim, yang kayak gitu-gitu aja. Dan itu juga nggak ngasih duit, bro. Cuman maksudnya jadi gua ada barang buat konten kerkun aja. Tapi tetap yang gue suka, yang bener-bener gue pakai. Yang dan memang menurut lo gua konsum. works. Oke, Iya, ya. karena dan ada kok beberapa yang stop gue kontenin karena menurut gue, dan gue bilang ke mereka, ini nggak oke bro. Kayak gitu loh. Oh, oke. Kalau Maksudnya lu oke. review bener-bener honest Iya. menurut lu lah ya. Gue cobain terus kayak, ini nggak oke bro. Nggak Atau, kesinggung apa orang? hah? Nggak kesinggung. Bodoh amat. Orang gue nggak dibayar. Untung gua gak pernah dia ngomong gitu loh. Apa Iya. karena lu gak enak karena kenal? Apanya? Untung lu gak pernah komplain ke gua. Kan Apa gue karena pernah bilang sama lu. punya gua? Yang si, apa namanya, Massive, yang ini rasanya kurang. Oh, iya, gua ingat. Iya, sama waktu itu yang sebelum PZ kan lu pernah ada vegan-vegan juga kan? Depro. Oh, Depro. Iya, Iya, gua iya. pernah bilang sama lu nih, ini nggak enak nih, getir, apa gitu-gitu. Iya, Lu iya. ngomong kan? Iya, iya. Oh Gue iya. selalu ngomong. Yang kalau protein. enak. Depro Iya. sulit sih. Nggak gue post kan, tapi Iya, gue ngomong iya. ke lu nggak kurang rasanya. Oh iya, nggak which is enak. It's oke. okay, Kalau nggak kita sih bagus. kita Gua don't sih mind. seneng. Iya. Gua seneng. Ya daripada gue ngepost gue bilang enak terus rame yang Iya. beli abis itu ternyata Malah nggak enak. kita kena les, Gua jelek, lu jelek. Ya backlashnya enggak Kayak lah. gitu. Mendingan kita Oke, evaluasi kita di lanjut belakang. sedikit. Iya. Kita mulai kilik-kilik ya. Kili-kili. Jadi setelah itu lu konsultasi sama Haris. Yes. Gue disebut namanya nggak apa-apa. Gak apa-apa, Haris seneng disebut. Shout out my boss. Terus? Iya. Jadi Lu pakai stack apa aja nih? Oke, jadi awal tahun kemarin itu masih di Mulai dari bulan apa deh? Januari. Oh, mulai dari bulan Januari. Lama juga persiapan lu. Kan tadinya mau EIC kan. Wait. Jadi lu dari Januari sudah putuskan mau tanding? Mau tanding. Tadinya gue putuskan Januari itu mau EIC Juli. Januari apa Februari gitu. Ya mulai. Januari Februari gue putuskan mau EIC Juli. Masuk. Kalau nggak salah tes 300, primonya 200. Ini testonya testo E. Oke. Tes E 300, primo 200. Terus HGH 2U. Oh, bukan 10. Buset. Andres Maev gue. Oke, Iya enggak itu kayak gitu. Nah, terus tapi mungkin memang karena apa ya? Gue nggak tahu, latihan gue belum maksimal, nutrisi sama recovery gue juga belum maksimal. Pas Mei itu belum kena size-nya. Ngobrol sama Riz, bro sayang tanggung apa namanya? Januari belum sama Riz. Mulai sama Riz kalau nggak salah coba kita cek WA lu, kayaknya Maret April lah ya. Baru ngobrol sama Riz, bro ini kayaknya kalau Juli nggak kejar, mendingan Global Classic September dapet tuh. Oh ya udah, baru naik. Jadi sekarang itu baru naik. Ini sharing aja, jangan ditiru teman-teman ya. Ya, Satu mahal, dua bahaya. Tiga kalau misalnya gaji lu masih UMR lupakan. Berat. Itu sekarang tes gope
Masteron 200, kenapa nggak Primo? Karena sekarang Primo langka, gue nggak tahu kenapa, lagi pada tanding semua kali ya. Primo Banyak yang fake sih bro. Banyak fake. Iya, banyak fake juga. Jadi tes gope, Masteron Mas 200, Tren E 200. Oke. Tapi HGH jalan. HGH off dulu karena gue Bloated. bukan bloated bro, gue kesemutan. Oh iya, mirip Oh dia. sama kayak gue. Iya, kesemutan di tangan sama di kaki. Pokoknya tiap habis bangun tidur tuh Udah kesemutan sejam. lama banget. Oh iya. Oh, udah sejam, ya udah. Enggak, sebentar lagi. Iya. Oke. Lalu Sorry, tar dulu. Any peptides? HGH doang tadinya. Oh, Ternyata? Retine itu. No, Damn. terlalu mahal bro. 4,5 juta 30 mili apaan? Kayaknya awal tahun nggak segitu deh. Jadi gue nggak sih terlalu mahal buat gue. Fair enough. Jadi gue target out aja lah. oke. Mendingan clan gak sih? Tapi lu pakai? Enggak. Baru off. Gue pakai CET3 kemarin. Stano? Tano nggak? Gila. Tano nggak ada yang sticknya orang. bagus loh. Berarti ini masih stack bulking. Hah? Lu pakai masih stack bulking ya? Belum dikasih cutting ya? Nanti kita ngobrol lagi ya, gue jujur. Kayaknya belum deh. Kalau dari omongan ini bakalan dirubah sih pasti. Kayaknya feeling gua ya. Cuman gua nggak mau sok tahu ya kan. Yeah. Haris yang lebih tahu. Cuman poin gua ini teman-teman jangan ditiru. Ini kita ngobrol Iya. buat sebagai apa ya? Salah satu edukasi. Oke, gua tanya dulu. Iya, apa? Tapi bener ya, maksudnya dengan penggunaan ini semua hasil darah lu bagus. Nanti gue share. Aman ya. Nanti tolong ya minta datanya nanti kasih. Boleh, Jadi boleh, jangan sampai ntar nih ini dan teman-teman gini ya. Nah, Gua bukan mau ngajarin tapi gua harus kasih tahu kalau lu copy stack dia, bukan berarti darah lu pasti akan selalu bagus seperti dia. Ya, Setiap orang ya, itu ya, punya ya. genetik yang berbeda. Betul. beda. Jadi stack itu tidak bisa di copy paste. Oke, yang punya dia jadiin punya gua. Iya. Bisa jadi di dia aman. Iya. Di dia nggak lama sakit jantung, nggak ada yang tahu. Ya. Ya, jadi itulah butuhnya blood test. Makan gue serapi-rapinya Iya. makan gue. Makanan gue rapi, begadang, hampir nggak pernah. Weekend aja gue di rumah live stream Oh. aja. Mungkin kita ngobrol soal Udah nggak tren. mabok sama sekali. Karena lu pakai tren, gua kan pernah dapat beberapa. Caveatnya, gue baru pakai tren ini minggu kedua. Nggak bisa. Oh, Baru minggu kedua. susah. Jadi gue juga masih Masih nggak tahu ya. ya. Gue sebenarnya Jadi- penasarannya tuh lebih ke arah, lu ada anxiety nggak kayak susah cemas, susah tidur ya? Kan seringkali ini beberapa kali ya maksud gue ini salah satu sepuh Iya. kita juga kan Iya, pernah coba-coba, jadinya susah tidur ya kan? Iya. Secara tolol ya, nggak Ya, pakai cuman ancillaries itu, gua I mean, gila. maksud gue Iya. sebenarnya pengen tahu gitu Itu- apakah itu- dan ini data yang belum tentu semua orang ngalamin sih. Memang Iya. kayak gue bilang genetik tiap orang berbeda. Itu juga salah satu kekhawatiran gue, tapi gue udah komit ketika ada beberapa ketika ada beberapa red flag yang muncul, salah satunya kesulitan tidur, trend sweat, emosi yang gak kekontrol, itu gue udah komit. Ada salah satu temen gue yang gue bilang ketika lu ngelihat gue begitu, Stop it. langsung kasih tahu gue langsung stop. It's not worth it, man. Why? Iya. Ya, harusnya lu jangan nanya temen sih, nanya bini bro, Apa? nanya istri. Ya gitulah. Pokoknya begitu ada warning signs itu gue akan stop. Tapi ini baru minggu kedua sih, so we'll see. Oh, Oke. oke. Iya. Oke. Fair enough sih. September. Itu lu ikut kelas master? Master iya. nggak sih? Udah master kan? Lu master sama true novice? Gue 36. Lu master sama true novice? Kita lihat nanti conditioning Juni ya. Kalau sekarang sih yang gue pasti ambil true novice, tapi kalau Juni gue pede, gas lah, master lah. Tapi ini goalnya apa? Apakah lu hanya di show and done atau lu mau all the way? Kalau memang- di show gue podium, Ah, iya. minimal 3 atau 4 lah ya. Oke. Iya, iya. Dia kan top 5 dia. Iya, ya, gue podium. jadi BA-nya Fit Life. Jadi Iya gitu lah, maksud gue I love it, but I have to, it's expensive and time consuming. Jadi kalau nggak ada kontraprestasi financial juga menurut gue agak nggak make sense. Just gonna make it a hobby aja. make sense sih. Kayak gitu. Ya, dan salah satunya naikin rate PT, bro. Ya nggak sih, naikin rating PT. Tapi gue suka, maksudnya lu melakukan ini bukan semata-mata just because lu being foolish gitu. No, ya. Lu melakukan ini, lu tuh ada goalnya. Ya, gue selalu bilang juga ke audiens gue yang nanya-nanya gitu, gue selalu bilang, lu ngasilin duit nggak dari ini? Ya. Either lu mau compete atau lu mau syuting, photoshoot, whatever. Ya. Kalau nggak jadi duit,
Nggak worth it bro. Atau Jangan. memang lu sangat udah secure sampai lu mau buang duit di sini Yes, pun bisa. yes, Tapi lu- jangan sampai lu nggak ada duit, lu Maksa. berharap menang. Yes. Jangan. Maksa Iya, itu. iya. Iya Belum kan? tentu genetik lu bagus juga. Exactly gitu Iya. maksud gua. Heeh. Kalau ini tuh kayak lu tuh maksudnya kelihatan sporadik ya, sana sini nemplok, tapi itu maksudnya lu tuh pikirin gitu loh. Iya. Itu It's a selalu very bilang nice thing gitu loh maksud Jangan, gua. jangan. Dan juga kenapa tadi gue buka baju dan gue kasih tahu stack gue supaya manage ekspektasi juga buat temen-temen kayak gitu loh. Ini udah pakai aja cuman segini bro. Jadi jangan ekspektasi apalagi dan gue nge-gym udah dari 2009. Jangan ada ekspektasi gue udah nge-gym setahun 2 tahun, iyalah baru setahun 2 tahun, gue pakai biar gue cepet jadi. Ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang mungkin itu cuman kalau lu natural, lalu latihan bertahun-tahun, jadilah seperti Chul Sun. Itu orang gede banget. Itu orang gede banget. Iya nggak sih? Minimal 5 tahun lah maksimalin dulu. Tapi memang benar sih. Otot itu bukan instan, Fair. memang Iya. perlu dilatih berkat. Iya. Bahkan lucunya otot adalah lu latihan untuk dapat size itu bertahun-tahun, buat nyusutin cuma butuh setahun. Yes. Tapi Iya untuk lagi. balikin lagi lebih cepat dan lu udah Lumayan, buktiin. iya. Muscle Cuman- memory is tetap- real. Ya, cuman lu buat naikin size tuh, Berat. wah 1 senti ya kayaknya, Ya effort iyalah. banget lah. Kalau nggak lu jadi kayak sapi limosin lu. apalagi Bentar, betis. dari lu ada pertanyaan, gue ada satu sih. Kalau No, gua aman. Oke, dari All good, gua, all good. gua mau nanya gini, kan lu kan ex atlet CrossFit lah ya, head coach, Atlet lah. coach Iya. CrossFit. Heeh. Apa yang lu lihat dari Hyrox? Jadi sebenarnya Hyrox itu Kok gue lihat mirip ya? kita sebenarnya di CrossFit dulu tuh kita ngelakuin juga kayak Hyrox. Cuman dulu namanya bukan Hyrox di CrossFit. Terus? Warm up. Bercanda. Wow. Bercanda. Wow. Ya, enggak. Hyrox tuh bagus banget karena sangat accessible dan bikin orang jump in ke multimodality workout. Nggak, tapi I mean, maksud gue serius. Gue Lah, tadi ini kan lagi tadi serius, kan lu anjir. ngejokes ya, maksud gue. Tapi Bercanda. memang benar. Lebih sulit. Maksudnya maaf ya, dari segi games lebih sulit CrossFit dibandingkan Hyrox. Lebih sulit CrossFit daripada Hyrox. Satu, CrossFit lebih teknis dan unpredictable. CrossFit Lebih workout-nya nggak pernah bervariasi, sama. exactly. CrossFit workout-nya nggak pernah sama. Sementara Hyrox itu barrier of entry-nya rendah. Which is a good thing, karena semua orang bisa masuk dan bisa coba. Dan very enjoyable. Nggak. Udah ke prediktor, lu Nggak, lari. gue bercanda. and then Ini juga gue ngomong ke member-member di gym Maksudnya lu gue bisa yang pada latih ikut dengan Hyrox juga presisi gitu loh. kan? Lu udah tahu apa yang dilombakan. Ya, lu bisa latih dengan Sorry, Yes, kalau yes. lu ngomong itu in that sense, powerlifting juga sama lah. Maksudnya Yes. kepredik, Yes. ya kan? Tapi untuk lu, maksudnya semua orang bisa lari. Tapi nggak semua orang bisa deadlift dengan proper. Mungkin Yeah. kalau gue boleh rephrase bahasanya Yeah. itulah, ya kan? Karena Yeah. Hyrox itu gerakan yang sangat umum. Iya. Bahkan kan, dan gua nggak setuju ya, tapi kan dikaitkan dengan ini mah kerjaan kuli diolahragain. Lu tahu kan lagi kemarin come on viral, now, which iya. is not true. Tapi maksudnya Kuli lu masukin ke Hyrox belum tentu finish bro. Iya. Belum tentu DNF. dan orang Hyrox ngerjain kerjaan kuli Iya. belum tentu finish juga itu bangunan gitu. Lactic Jadi maksud acid gua threshold-nya kita nggak tahu totally kulit different. gimana. Betul. Nutritionnya Beda lah. kuli kita oke. Belum tentu bisa. Cara ngangkatnya aja beda bro. tapi Iya. gerakan Hyrox itu cukup lazim lah, Tor. Lari, loose, Ya, push. Dan again, we're not talking about elite level. Kita ngomong entry point-nya itu lebih Itu yang gue suka easy. sebenarnya dari Hyrox karena semua orang bisa masuk dan semua orang bisa coba. Dan Exactly. nggak sedikit loh dari yang Hyrox penasaran CrossFit. Ya. Tapi anak CrossFit sekarang kan, sorry ya maaf gue. Banyak yang switching. Boleh nggak? Nah itu yang gue pengen Banyak. Sorry ya bro, sorry Banyak gue yang cuma. switching dan nggak jago. Nah sorry gue. Even top level CrossFit athlete pun finishnya 120. Jelek banget. Oh, gitu? Jelek. Loh kata lu pemanasan tapi malah gatot gimana? Karena Nggak specialized, bro. Nggak specialized. Tapi kalau mereka dikasih waktu untuk latihan, finishnya Ya. bisa oke. Mesti turun dulu BB-nya bro. Iyalah. Oke, mungkin gue nanya iyalah, gini nih, nggak simpel bisa. ya. Maaf nih, gue nanya gini ya. Kenapa bener nggak sih semenjak ada Hyrox nih, maksud gue tren CrossFit menurun? CrossFit udah menurun dari Tapi dulu, kayaknya bro. before Hyrox deh, bro. Udah Sorry. jauh menurun. CrossFit itu udah jauh menurun dari dulu. Bad management dari secara bisnisnya, secara affiliate-nya, dan secara CrossFit Games-nya itu sendiri banyak kasus Exactly. dulu. Ada yang meninggal, apa segala Setuju, macam. Jelek banget. Dan itu salah satu contributing factor-nya tadi terlalu random.
Yes. Terlalu random Setuju. dan terlalu apa ya? Tapi- Repsnya terlalu tinggi. Tapi sorry ya buat gua, games yang random itu adalah benar-benar pertandingan. Ya, Soalnya emang. apa? Iya. Maksud gue contoh ya powerlifting kayak di kita ya man. Mm-mm. Kita kan sebenarnya sebelum tanding udah ketebak yang juara pasti dia. Misalnya deh, ada dia nih. Ada dia nih. Ada dia, udah. Anjing pulang Iya, lah. memang. Ya, maksud gue Ada dia nih, Misalnya ya kan betul. deadliftnya bar kosong, squatnya bar kosong, benchnya 200 kan ya kan kurang maksud gue ajar. itu kan. Maksud gue Iya, jadi iya. games yang kayak gitu kan predictable Iya, banget. iya. Sebelum Ya, mulai sama. udah tahu gitu loh. Emang Iya. Emang Ya kan? betul kok. Dan ya sebenarnya good thing juga, cause you have a target to beat. Iya. Nih gue tahu Norman squatnya misalnya 300, oh berarti gue mesti Iya, beat iya. 310 Simple gitu kan. gitu loh. Ya, Nggak simple bro, masalahnya kan nggak semua. Maksudnya Kalau dari 200 mau simple tapi 300 nggak gampang. simple Iya. pulang aja katanya. Nggak usah ikut. Iya. Benar. Tapi balik lagi ya CrossFit udah lewat masanya sih Ah. menurut gua karena nggak apa ya nggak accessible lah, terlalu niche banget. Udahlah Hyrox saja sekarang lebih oke, lebih Banyak safe. yang konversi kah? Bener? Apa? Banyak orang konversi Banyak, ke konversi. banyak. Lebih asik juga lah. Maksudnya dalam arti lebih asik kayak Masih baru lah. durasi sejam setengah ya kan. Lu stage-nya juga oke. Lu misalnya temen lu ikut, lu bisa nonton, enjoy. Kalau CrossFit, alah lama banget. Workout-nya nggak Rowing 3 jam. jelas. Iya kan. Apa sih ini gitu loh. Maksud gua CrossFit lebih enjoyable. Sebagai atlet lebih enjoyable, sebagai penonton supporter lebih enjoyable juga. Kayak gitu. Oke, umpama lah kan tadi lu bilang lu mau ikut Hyrox ya. Menurut lu bakalan bisa finish well nggak? Oh jelas. Jelas. Given dikasih waktu untuk latihan dulu ya. Ya ngejar endurance cepet lah. 2 minggu Masa sebulan. sih? Hah? Dia Gua- bagus sih, dia badak sih. Endurance ya? Serius gua oke. Oh, gue Lu sama Mahe, endurance-nya bagus mana? Belum pernah ngetes. Gue pernah waktu itu main sama dia di FF. Norman tahu tuh, anjing gua mau mati anjing sama dia. EFL Jadi, bagus dia. Gua kan sama lah waktu itu gamesnya mirip ya man. Itu kan sebenarnya mirip kayak Hyrox kan. Cuman Jauh. gamesnya aneh-aneh gitu kan. Lu jangan ngomong sama-sama, nanti lu diserang orang Hyrox. Oh, Capek. oke, beda. Nyebokin lu tuh capek anjing. Beda, Gua beda. jujur aja nih, nyebokin lu tuh capek. Maksud gua penyusunan gamenya tuh udah terlihat dari awal. Ini Iya, loh gamenya ini iya, gitu loh. betul, Nggak random lah. Intinya dari Iya. awal sudah di briefing gamenya ini. Iya. Terakhir itu gamenya suruh treadmill. Speednya bebas. Heeh. Tapi suruh mencapai berapa ya? Berapa 5 kilo kan? ya, 5 kilo kalau nggak salah ya. Dia anjir, dia speed 11 nggak stop anjir, 5 kilo. Heart rate-nya 120 lagi. Gua nggak tahu dia. Orang gila. Gua mana bisa anak powerlifting suruh lari speed 11 bro. Iya, Ya bisa sih, 10 detik. Ya 30 detik lah ya, 30 Iya, detik. iya, iya. Udahan hamstring Udah ketarik. Iya. Enggak, ketarik sih enggak sih. Was-wasannya nggak kuat gua. Cuma maksud gue ya nggak tahu ya, endurance kan memang mungkin buat beberapa orang gampang, tapi buat kita sih ya Susah sekali. susah sekali sih. Iya. Susah sekali. Hyrox menurut gua oke lah, breakthrough, way better daripada F45 lah, anjing sebut merek sebelah lagi. Tapi Oh, itu gue fun. setuju. It's Itu gue fun. setuju. Enggak, gua nggak setuju F45. Kenapa? Karena nggak safe banget bro. Ya, ya. Gue pernah lihat kayak masuk cuman dikasih lihat TV, oh latihannya ini, terus coachnya nggak benerin teknik, nggak benerin form. Setuju, gitu kan. setuju, Kalau Hyrox kan lu coachnya masih Masih ngerti perhatian gitu lah ya. formnya. Oh lunge-nya jangan begini nih, lu cave in, masih dibenerin dan lain sebagainya gitu loh. Itu sih. Jadi bagus menurut gue Hyrox, cuman kalau boleh saran ditambahin strength trainingnya juga sih. Nggak bisa lu full reps, main high reps setiap hari kayak gitu loh. Mungkin- Perlu ada recovery dan strength base yang bagus juga. Iya sih. Ikutlah coba bro. Mati. Gini, gua tuh tipe orang yang tidak mau meremehkan olahraga orang. Menurut gua, ikan jangan dipaksa manjat pohon. Ya. Nah kalau lu ikan Indosiar gimana? Nyampe lu Iya, terbang ya kan? Sama seperti orang bilang squat bench deadlift gampang. Iya, kalau sekedar bisa. Iya. Tapi kalau kita ngomong mahir, itu Iya, sulit. iya. Simple itu tidak mudah. Beda Iya, lah. iya. Simple itu nggak mudah. Olympic lifting simple kan cuma 2 gerakan. Iya. Emang mudah, berak. Dari sini sampai sini aja udah 3 poin tuh, nggak boleh miss. Anyways, kalau dari gua sih semua olahraga sekarang udah bagus, informasinya udah oke. Yang nggak bagus itu cuman orang yang hobi ngata-ngatain orang olahraga FOMO ya. Lu mau padel seru bro, jujur.
Karena kantor gue masukin Wilson, jadi padel tuh keren ya. Semuanya main padel raketnya Wilson ya. Yang gue masih sayangkan sekarang tuh orang yang udah mager, nggak mau olahraga, terus ngatain orang yang olahraga. Itu gue males sih sebenarnya. Apapun lah, lu mau padel, lu mau high rocks, lu mau powerlifting, lu mau badminton, semuanya bagus ya. Yang penting nutrisinya dijaga. Kalau kekurangan bisa coba ada True ISO, dia rasanya enak. Ya, VC protein kalau misalnya lagi on budget tuh juga enak, 27 gram proteinnya, 180 kalori itu dapat 20 serving, 260 kan oke dia. Ini link affiliate di bawah ya. Bro, terakhir. Terakhir, iya. Gue minta tips deh untuk, lu kan udah pernah ke 116 kilo kan? Apanya tuh? Oh berat ya. And then lu starting over lagi, sampai lu bahkan mau kompetisi lagi. Iya. What keeps you going? Apa yang membuat lu kok bisa gitu? Karena untuk mulai itu kan sulit. Satu, gue jijik sih ngeliat diri gue sendiri waktu itu. Iya lagi biasanya. 116 udah kayak, nggak jelas, jijik banget. Terus kedua, ngaceng susah bro waktu itu. Kayak, aduh nggak bisa nih, kelelakian gue dipertanyakan. Oh, lu overweight sampai sulit. Tes gue 65 kan Oh iya kita kan? tadi Oh iya, ngomong. sorry. Tes gue 65. Yes. Terus habis itu gue punya anak. Ya gue nggak pengen lah anak gue masa role modelnya Jabba the Hutt gini. Jabba the Hutt, anjir. Masa anak gue role modelnya Jabba the Hutt Jabba gini the nggak Hutt. bisa lah. Terus yang keempatnya gue ngelihat bokap si bukannya gue gimana bokap gue, dia tuh bebel dibilangin olahraga apa segala macem ya, dia punya doktrinnya sendiri lah. Ya gue nggak mau wealthy financially tapi physically kayak kesakitan sendiri. Gue tahu dia sakit tapi dia nahan, ya namanya orang zaman dulu ya. Gue pengen udah tua masih quality life quality at an old age lah. Ya kita semua mati ya. Cuman bedanya gue sama lu yang mager, gue matinya nyaman bro, tidur. Tidur tau-tau besok mati, udah. Lu tidur di rumah sakit kronis. Udah infus segala macem. Itu sih motivasi gue sebenarnya. Nggak mau nyusahin orang, pengen jadi role model yang baik. Dan ketiga, cari duit lah. Masa sih Piti gendut gitu. Nggak mungkin. Seperti itu teman-teman ya.